Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini, dan tak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam keharibaan baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Yang terhormat Bapak Sekretaris Sidang Promosi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Haji M. Sukri Albani Nasution MA. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Profesor Dr. Haji Asmuni MAG. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA. Yang mulia dan yang amat terpelajar Ibu Penguji Dr. Ruqyah SE MSI. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Dr. Fauzi Arif Lubis MA. Yang mulia dan yang amat terpelajar Ibu Penguji Dr. Isnaini Harahap MAG. Hadirin para undangan yang saya muliakan, baik, saya akan memaparkan hasil dari disertasi yang berjudul Model Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Sumatera Utara. Pertama sekali, latar belakang dari penelitian ini adalah mengingat BUMDes ini lahir dari semangat pengembangan ekonomi desa yang bersifat kegotong royongan dan kekeluargaan, yang nantinya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa dan untuk membuat desa itu menjadi pusat ekonomi dari pinggiran. Next. Dasar hukum BUMDes ini sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana BUMDes diberikan satu kewenangan untuk mendirikan satu badan usaha untuk ekonomi desa. Yang terbaru itu dikuatkan di PP nomor 11 tahun 2021 seiring keluarnya Undang-Undang Omnibus Law. Next. Fenomena yang terjadi adalah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ini terjadi peningkatan pendirian BUMDes, yang mana ada sekitar 51.137 unit yang sudah terbentuk dari 74.954 desa yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya menjadi modal kuat karena BUMDes ini memang didirikan untuk perekonomian desa. Next. Selanjutnya, dukungan dana untuk BUMDes itu tertuang dalam dana desa yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu sudah ada total sekitar 300 triliun, yang mana dalam peraturan Menteri Keuangan 30% itu boleh dipakai penyertaan modal untuk BUMDes. Artinya BUMDes ini selain didukung dengan regulasi undang-undang yang kuat, mereka juga didukung oleh permodalan yang baik. Lanjut. Namun dari data tersebut masih belum menaikkan tingkat taraf perkembangan desa di Indonesia hari ini. Terlihat dalam laman Kemendesa yang melihat masih sangat jauh dari harapan yang diharapkan oleh pemerintah. Lanjut.
Di Sumut faktanya ya sebagai tempat penelitian disertasi ini ada 2.927 unit yang terbentuk dari tahun 2014 sampai dengan 2001. Ini sebenarnya baik ya, karena bagaimana respon desa itu untuk mendirikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal desa. Namun yang terjadi adalah hanya 1% saja yang dinyatakan itu maju. Jadi ini menjadi satu problem ya, menjadi satu masalah besar bagi perkembangan ekonomi di Sumut, yang mana ada 93% itu menjadi masalah besar yang menghabiskan miliaran rupiah setiap tahunnya. Next. Kemudian ini direspon oleh pusat ya, langsung Presiden Jokowi membuat satu rapat terbatas tentang BUMDes ini, karena memang kontribusi yang didapatkan desa, masyarakat desa belum dirasakan oleh hadirnya BUMDes. Lanjut. Dari beberapa penelitian yang kami temui ya, jadi persoalan ya perkembangan BUMDes di Indonesia ini, yang pertama itu terbatasnya sumber daya manusia. Ini menjadi satu variabel yang sangat sering ditemui dan menjadi permasalahan pokok dalam BUMDes. Adanya manajemen pengelolaan yang buruk, dukungan masyarakat yang masih minim, rendahnya pengetahuan, kurang transparan, adanya penguasaan oleh keluarga besar, dan ketidakmampuan menetapkan potensi desa. Next. Lanjut. Dari beberapa pemaparan di atas, peneliti melihat ini mendesak untuk diteliti. Lanjut. Dengan ada 7 rumusan masalah yang peneliti rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Yang kedua, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Yang ketiga, bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Yang keempat, bagaimana pengaruh etos kerja terhadap kinerja. Yang kelima, bagaimana pengaruh kepemimpinan melalui etos kerja terhadap kinerja BUMDes. Yang keenam, bagaimana pengaruh budaya organisasi melalui etos kerja terhadap kinerja BUMDes. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh komitmen organisasi melalui etos kerja terhadap kinerja BUMDes. Next. Teori yang kita gunakan adalah teori MSDM yang disampaikan oleh Richard Erdab. Lanjut. Kemudian teori kepemimpinan. Lanjut. Teori budaya organisasi, teori komitmen organisasi, dan teori etos kerja. Lanjut. Lanjut. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis sampel S, yang mana kita melihat sampelnya dulu dari klasifikasi BUMDes maju yang ada di Sumatera Utara, yang berada di 5 kabupaten kota. Lanjut. Terus lanjut. Baik, terus lagi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwasanya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya itu bergerak di lingkupan badan usaha yang besar yang punya sistematisasi struktural yang baik, seperti di BUMN, seperti perusahaan swasta yang besar. Sedangkan dalam penelitian ini kita menemukan ya bahwasanya penelitian ini berada di entitas-entitas kecil yang ada di desa sebagai penggerak ekonomi desa lokal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Lanjut.
Kemudian temuan yang kedua adalah berada dalam metode ya. Metode yang sebelumnya itu banyak meneliti menggunakan metode statistik deskriptif. Ada yang menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan path analysis. Yang sedangkan dalam penelitian kita ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan sampel S. Lanjut. Aspek makosid syariah di sini menjadi satu kebaruan karena menjadi satu penguat ya, penguat atas kinerja BUMDes selama ini di BUMDes yang maju, karena adanya penolakan terhadap hal-hal buruk ya, dengan memproduksi banyaknya masalah-masalah yang mereka lakukan di desa, di BUMDes, lalu kemudian menepis hal-hal buruk yang membuat BUMDes ini terus bergerak ke arah-arah yang lebih baik. Lanjut. Implikasi hasil penelitian untuk BUMDes maju, pemerintah harusnya tidak lagi memakai yang namanya pelatihan dalam istilah gedung ya, karena kurang efektif. Memanggil beberapa pengurus ke satu gedung lalu dilakukan pelatihan 3 hari, ini kurang efektif. Harusnya pemerintah melakukan satu langkah yang kolaborasi antara akademisi lalu praktisi yang ada di BUMDes yang maju, kemudian terjun ke lapangan untuk melihat arah-arah ke depan seperti apa untuk diterapkan di BUMDes tersebut. Lanjut. Dan untuk BUMDes yang di bawahnya itu perlu memang penguatan teknologi agar apa yang mereka sudah dapatkan hari ini bisa ditingkatkan di kemudian hari, karena melihat potensi-potensi yang mereka sudah punya, akan lebih baik teknik informasi hari ini ditingkatkan agar mereka ini menjadi bukan hanya skala lokal desa, tapi menjadi skala daerah ataupun skala nasional. Lanjut Bang. Sekian dan terima kasih paparan dari hasil riset saya kembalikan kepada yang terhormat pimpinan sidang. Saya bingung sedikit saja ini Saudara Promopendus. Ketika slide-nya kesimpulan, kenapa lanjut? Sebab tadi disampaikan pertemuan terlambat. Oh, terlambat. Terlambat apanya? Iya, Bro. Slide apanya? Slide-nya terlambat ketimbang presentasinya ya? Iya, Bro. Baik. Kita akan memasuki sesi sidang atau ujian. Yang pertama kita akan mintakan kepada penguji eksternal yang amat terpelajar Dr. Ruqyah SE MSI yang akan menyampaikan ujiannya melalui Zoom ya. Rudi udah connect Rudi? Assalamualaikum Ibu Ruqyah. Assalamualaikum Bu Ruqyah. Masih mute sepertinya Ibu Ruqyah itu. Assalamualaikum. Masih mute Bu Ruqyah? Oke. Apa kabar Bu Ruqyah? Sehat ya? Gimana si Dempuan? Aman ya? Aman terkendali. Baik.
Ibu Dr. Rukiah, kami berikan waktu maksimal 15 menit untuk menguji Saudara Promopendus, dipersilakan. Waalaikumsalam yang terhormat Ibu Penguji. Sehat alhamdulillah. Baik, yang mulia Ibu Penguji, saya coba menjawab. Maqasid syariah di sini memang menjadi satu kebaruan dan penguat bagi sumber daya manusia yang ada di BUMDes, yang mana ketika mereka seorang pemimpin, yang pertama ada variabel pemimpin yang saya teliti, ketika pemimpin itu menerapkan yang mana ada yang disampaikan oleh teorinya Ibnu Ashur, keterbukaan, terdistribusi dan keadilan. Jadi pemimpin yang ada hari ini di BUMDes itu semua melaksanakan apa yang ada dalam aspek maqasid syariah tadi, yang mana inilah yang menjadi penguat mereka, karena memang ketika seorang pemimpin itu tidak melahirkan maslahah, artinya ke belakang itu para anggota tidak akan mendapatkan masalah tadi, karena memang pemimpin yang punya keteladanan ini yang menjadi kekuatan BUMDes hari ini. Konsep maqasid syariah ini mereka terapkan di sana, hanya saja mereka nggak tahu apakah ini maqasid syariah atau tidak. Jadi dari awal kepemimpinan itu mereka melakukan aktivitas, mereka melakukan unit-unit usaha yang mereka jalankan itu semua terlindungi. Yang pertama itu mereka mendistribusikan informasi, keterbukaan, lalu melindungi harta-harta masyarakat, mereka tidak mengganggu. Jadi kemudian keberhasilan BUMDes itu mereka distribusikan dengan baik, dengan adil, yang punya hak mereka berikan. Ini salah satu konsep yang kaitannya dengan maqasid syariah. Mungkin begitu Ibu Penguji. Begitu ya Bu.
Izin menjawab Ibu Penguji. Ini menjadi satu solusi memang yang diberikan oleh peneliti, yang mana kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan praktisi, yaitu BUMDes yang maju, ini harus bergandengan, Bu. Kenapa? Karena mereka lah yang paham ketika di lapangan. Jadi penerapan makosid ini sebenarnya di BUMDes yang Ibu sampaikan tadi memang seperti di Sumatera Utara itu ada 93% itu yang menjadi pertanyaan besar, tapi ada 7% ini yang 1%-nya kita teliti, ini yang menerapkan prinsip-prinsip makosid tadi. Jadi ini yang mau kita bawa ke BUMDes-BUMDes yang di bawah BUMDes maju tadi. Jadi pengalaman mereka lalu hasil penelitian kita ini untuk efektif dapat diterapkan di BUMDes-BUMDes yang belum maju, yang masih merintis, berkembang, ataupun masih hanya tinggal playing mereka saja, itu memang perlu kolaborasi antara peneliti ataupun akademisi, kemudian praktisi BUMDes yang sudah maju, karena ini yang menjadi sepertinya kendala mereka. Kita banyak disuguhkan, ada 3 hari diundang ke satu gedung, lalu diberikan pelatihan. Pada akhirnya ada pulang ke BUMDes itu tidak ada apa-apa. Bahkan mereka menyampaikan kami sampai di sana ya udah senang saja, habis itu tanda tangan pulang. Jadi yang mereka dapatkan dalam pelatihan 3 hari itu tidak berbuah apa-apa. Jadi yang kami tawarkan di sini adalah harus ke lapangan dengan serius, dengan perlu perencanaan yang baik, baru kita mempunyai kinerja yang terukur. Mungkin itu Ibu Penguji. Oke, berikutnya kira-kira ini kan disertasi Anda ini, Promependes ini adalah terinspirasi dari konsep manajemen ya? Iya, Bu. Oke. Literatur review, sebutkan coba Promependes jelaskan atau sebutkan 3 literatur review yang menginspirasi Promependes untuk melakukan penelitian ini, khususnya di konsep manajemen. Literatur review yang kita lakukan kalau di manajemen itu kami sebenarnya menggunakan buku yang klasik ya. Itu buku utama kami adalah Richard Dubb ya, yang banyak menulis tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada juga Stephen Robin ya, itu yang kami sebutkan sebagai buku pokok dalam penelitian ini. Dan yang ada dari Indonesia itu bukunya Handoko. Mungkin itu Bu Penguji. Berikutnya, pertanyaan saya berikutnya adalah dari segi metodologi Promependes. Metodologi yang Promependes gunakan adalah metodologi dengan pendekatan SAM-PLS ya. Teknik analisis datanya adalah dengan pendekatan SAM-PLS gitu. Nah, saya bingung. Kemarin saya lihat judulnya sekarang adalah model pengembangan gitu ya. Kira-kira nanti hasil disertasi ini berikutnya kepada peneliti itu metode penelitian atau pisau analisis apa yang Promependes sarankan kepada peneliti berikutnya agar penelitian Promependes ini berkembang lagi untuk memberi pengembangan ilmu kepada pihak-pihak lain. Pisau analisis apa lagi nanti kira-kira yang Promependes sarankan kepada peneliti berikutnya selain dengan menggunakan SAM?
Baik Bu, yang saya tangkap dari Ibu untuk penelitian selanjutnya ya Bu. Izin menjawab Ibu penguji, penelitian ini bagaimanapun punya banyak keterbatasan. Jadi peneliti menyarankan agar karena penelitian ini adalah terbengkalai di data pengurus BUMDes di Sumatera Utara, karena big datanya memang Dinas PND nggak punya. Jadi itu satu kesulitan daripada peneliti untuk menggunakan sampel yang lebih banyak. Jadi kedepannya peneliti berikutnya meneliti lebih banyak lagi ya kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara agar lebih menyeluruh karena keberagaman yang ada di Sumatera Utara ini. Kemudian yang kedua adalah diharapkan nanti untuk peneliti berikutnya menggunakan variabel yang spesifik, mungkin ada kajian Islamnya lebih banyak agar konsep dan temuan ini menjadi lebih berkelanjutan dan lebih mendalam lagi. Mungkin itu Ibu penguji. Tadi Prof. Pendus menyatakan bahwa kajian Islamnya lebih diperbanyak lagi gitu kan. Banyak sudah hasil disertasi yang mengaitkan aspek-aspek implementasi kegiatan ekonomi itu dari aspek kajian Islam ya kan. Tetapi dalam kenyataannya pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan sama sekali tidak menyentuh aspek Islamnya. Misalnya untuk BUMDes saat ini. BUMDes saat ini terbengkalai di bidang pengelolaan, kemudian dari aspek penganggaran, pengawasan, dan lain-lain. Itu bisa saja memang karena aspek Islam yang tidak tersentuh. Demikian Prof. Pendus. Kemudian kalau misalnya hasil penelitian saudara ini disarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya menerapkan konsep keislaman di dalam penelitiannya, bagaimana kira-kira menurut Prof. Pendus bisa kita pastikan bahwa teori-teori yang kita ciptakan di dalam penerapan disertasi itu yang mempunyai aspek Islam itu bisa diterapkan, padahal negara kita adalah negara yang bukan berdasarkan syariah Islam. Kira-kira bagaimana? Izin menjawab Ibu penguji. Tentunya memang yang punya infrastruktur ya untuk kebijakan tentunya pemerintah yang harus kita gandeng memang. Tapi dari pembicaraan saya dengan Dinas PFD Sumatera Utara bagian BUMDes, mereka sangat welcome. Jadi mereka menanti sebenarnya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan keislaman. Hanya saja memang hari ini penelitian-penelitian itu belum mungkin orang itu apakah memang mereka tidak mencari atau apakah memang mereka tidak mencari aspek-aspek itu, saya tidak tahu ya. Tapi sepanjang pembicaraan saya dibantu mereka mensupport saya untuk meneliti tentang ini. Padahal saya sampaikan saya dari UNSU. Artinya mereka welcome dengan apa yang dikatakan dengan aspek-aspek syariah tadi, Ibu. Hanya saja memang di lapangan sebenarnya pihak BUMDes itu sudah melaksanakan praktek-praktek syariah tadi. Hanya saja mereka belum mengetahui apakah ini syariah atau tidak. Jadi tugas kita lah mungkin sebagai peneliti melakukan pengabdian masyarakat ataupun dengan menggandeng pemerintah untuk terus aktif agar mereka di bawah sana di BUMDes itu mengerti dan paham bahwa mereka itu sudah melaksanakan praktek-praktek syariah. Mungkin itu Ibu penguji. Oke, Prof. Pendus. Berikutnya pertanyaan terakhir ya. Hasil penelitian Prof. Pendus ini berikutnya akan diterbitkan di jurnal apa kira-kira? Insya Allah kalau tidak ada halangan Bu, di Sinta 2 lagi proses Bu.
Di Sinta 2 Bu, lagi proses, lagi diproses di Sinta 2. Sebagai seorang akademisi apa ya? Praktisi BUMDes. Iya, praktisi. Saya kalau praktisi BUMDes ya Bu. Iya, Pak Agus Salim praktisi BUMDes ya. Saya akademisi Bu. Akademisi. Nah, kira-kira langkah yang Propendus lakukan nanti untuk menjelaskan hasil disertasi Propendus selain menerbitkan di jurnal, kira-kira langkah apa saja nanti untuk mensosialisasi atau mempublish hasil jurnal saudara selain diterbitkan ke jurnal? Karena hasil disertasi adalah pemikiran yang mendalam dari seorang peneliti dan sangat-sangat bermanfaat kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan kesejahteraan masyarakat. Nah, langkah apa saja lagi nanti yang akan Propendus lakukan selain hanya publish misalnya? Sebagai akademisi tentunya kita ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi Bu. Jadi kita sebagai akademisi akan fokus di sana, dan langkah konkret itu mesti kita melakukan pengabdian ya yang mungkin intensif kepada pelaku-pelaku BUMDes untuk melihat efektivitas hasil penelitian kita. Mungkin itu Bu penguji. Satu lagi, sampai 1 menit lagi kayaknya waktu saya. Sekian banyaknya BUMDes yang terbengkalai di Indonesia. Kira-kira tanggapan Propendus, apakah program BUMDes ini masih perlu dilanjutkan atau tidak oleh pemerintah? Izin menjawab Ibu penguji. Perlu Ibu, karena memang ini memang lahir dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mana mengembalikan status desa itu dari namanya rekognisi. Jadi negara menghargai adanya desa sebelum negara ini ada. Jadi undang-undang ini memberikan kewenangan yang kuat untuk desa. Jadi diberikanlah satu aturan untuk mereka itu bisa mengatur pemerintahnya sendiri. Dan inilah program yang diberikan untuk desa sebagai pengembangan ekonomi lokal. Jadi menurut saya, karena memang ini sifatnya pemberdayaan, saya pikir ini harus terus, karena pemberdayaan itu butuh waktu yang begitu panjang ya. Walaupun memang ada kelemahan di sini, evaluasi dan punishment itu memang nggak ada, karena memang berdalih di pemberdayaan. Mungkin itu Ibu penguji. Oke, terima kasih Propendus, sukses selalu, mudah-mudahan menjadi dokter yang manfaat dunia akhirat nantinya. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Azhari Ahmad Tarigan. Silakan. Terima kasih penguji eksternal kita yang amat terpelajar, Ibu Dr. Rukiah SEMSI. Selamat melanjutkan tugas di Sidempuan. Oke, Saudara Propendus masih kuat? Insya Allah kuat. Saya kira saya beri izin untuk minum dulu, dan Ibu boleh dibukakan, disiapkan minumannya. Izin Prof. Ya, silakan. Baik, Saudara Propendus, penguji saudara berikut ini adalah penguji internal yang amat terpelajar, Ibu Dr. Isnaini Arhab MAG. Maksimal 10 menit, dipersilakan. Terima kasih yang mulia dan amat terpelajar, pimpinan sidang Bapak WR1 Profesor Dr. Azhari Ahmad Tarigan MAG, Bapak Sekretaris Sidang Profesor Dr. Sukri Albani Nasution MA, yang mulia dan amat terpelajar, co-promotor
dan promotor Bapak Dr. Zurina Nawawi MA, Ibu Dr. Bu Dr. Rukiah ya, Rukiah. Baik, Pak Agus Salim yang pertama. Oh ya, Pak Fauzi Arif Lubis MA. Baik, Pak Agus Salim ya. Benar ya, Harahap ya. Ya, Iya, Bu. Harahap pula ini Pak Ketua. Selamat ya atas sidang promosi hari ini. Saya pikir ini wajahnya pasti cerah ya, bahagia ya, karena sebentar lagi gelar doktornya akan disematkan. Nah, ini ujian promosi, kita ada beberapa hal yang mungkin mau dikonfirmasi terkait penelitian yang dilakukan. Pak Agus Salim, ini kan ceritanya tentang best practice ya, karena yang diteliti adalah BUMDes yang berhasil, berarti kan best practice gitu, bukan bicara yang gagal. Judulnya adalah model pengembangan BUMDes di Sumatera Utara, pengembangan BUMDes di Sumatera Utara. Nah, mungkin saya karena ini judulnya, saya tertarik dengan judulnya ya, model gitu, berarti ada hal baru yang dibawa dalam disertasi ini. Kalau boleh, saya pengen dapat gambaran ya, secara umum model lama yang diterapkan oleh BUMDes ini seperti apa, sehingga kemudian Pak Agus Salim melihat, oh iya ini modelnya gitu. Jadi model lama itu seperti apa sebenarnya, Pak? Izin menjawab, Ibu Penguji. Ini model lama sebenarnya kita ambil dari hasil penelitian literatur yang sudah ada, yang mana di situ untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMDes itu mereka melihat dari bagaimana pengalaman, jadi pengetahuan. Kemudian yang paling penting mereka di situ sumber daya manusia yang bisa mengambil faktor eksternal itu namanya sosial masyarakat. Jadi model itu digabung, Bu. Sedangkan yang kita tawarkan ini berada di faktor eksternal saja. Ya, oke, tunggu. Berarti model lama itu modelnya aspek yang ditekankan itu adalah SDM, benar? Kemudian Faktor eksternal juga, Bu. ya, eksternalnya apa? Modal sosial masyarakat. Modal sosial, oke. Modal sosial dan SDM, oke. Ternyata model ini tidak efektif gitu ya? Gak efektif karena sering terbentur dia di dalam pendirian BUMDes di awal dengan perjalanannya itu sering bentrok itu. Ya, artinya gini, model pengelolaan BUMDes yang dia aspek penguatannya itu adalah SDM dan modal sosial itu gagal. 93% tadi datanya itu tidak berhasil, benar? Kurang berhasil dia, Bu Penguji. Enggak, 93% itu bukan kurang, Pak. Itu sangat tidak berhasil. Iya, gagal. Ya, ini benar ya. Oke, modelnya kita sepakati dulu. Yang pertama, model dengan penguatan pada SDM dan modal sosial itu gagal. Terus yang berhasil ini modelnya yang seperti apa? Kita fokus ke sumber daya, tapi sumber daya manusia yang beberapa kriteria, Bu. Yang pertama tadi, SDM itu hanya lingkupnya kepala desa tadi. Mereka artinya seperti ini kan politik desa ini sangat luar biasa. Jadi ketika ada pencalonan kepala desa, di situ ada tim sukses. Jadi sumber daya yang mereka punya hampir tim mereka itu, makanya sumber daya manusia itu yang mereka pakai. Iya, maksudnya apakah dengan penelitian ini ingin mengatakan bahwa kepala desa yang menerima BUMDes ini tidak kompeten? Karena 93% itu gagal. Bisa dibagi-bagi, Bu Enggak, Fauzi. harus tidak dibagi-bagi. Saya mau jawaban yang fix saja karena ini kita bicara model. Iya, bisa dipastikan. Bisa dipastikan 90% kepala desa di Sumatera Utara itu tidak kompeten.
Tidak kompeten dalam artian karena ada dari aspek tadi politik tadi. Ya, Bung Haji. kita nggak lihat itunya kan, tidak ada unsur politis ya dalam penelitian ini ya. Kesimpulannya benar ya, 93% kepala desa tidak kompeten sehingga gagal mengelola BUMDes, betul? Betul betul. Oke, kalau begitu rekomendasinya ganti kepala desa dong. Karena kan begini Bu, yang makanya 7% itu memang didapatkan data dari proses politik orang itu, dari proses lahirnya pemimpin itu memang cara-cara yang baik, cara-cara yang memang sesuai aturan. Iya, tapi ini berbahaya. Kesimpulannya kalau saya seperti itu, 93% kepala desa tidak kompeten termasuk tim suksesnya karena mereka gagal mengelola BUMDes. Artinya yang harus diperbaiki sistem pemilihan kepala desa gitu. Kalau kita masuk ke konteks itu harusnya seperti itu Bu. Kenapa rekomendasinya tidak seperti itu? Karena kita begini Ibu Penguji, izin menjawab. Karena dalam peneliti ini mengambil yang maju, peneliti melihat dari aspek yang maju itu saja sebagai model yang kita tawarkan untuk BUMDes di bawahnya. Iya, model yang maju berarti kepala desanya bagus ya? Bagus. Ya, kepala desanya bagus. Ya, yang tidak berhasil berarti kepala desanya tidak bagus. Bisa dipastikan misalnya. Bisa dipastikan. Nah, ini kesimpulannya berbahaya. Kalau begitu yang harus diperbaiki supaya BUMDes ini maju ke depan adalah sistem pemilihan kepala desa, bukan sistem pengelolaan BUMDes. Izin menjawab Bu. Iya, saya izinkan. Kalau dari aspek kepemimpinan itu memang di situ dominasinya. Di situ bisa karena penelusuran kami di lapangan memang hampir di setiap kita melihat BUMDes yang gagal dan BUMDes yang maju itu satu temuan yang selalu kita temukan. Iya, enggak apa-apa kalau memang temuannya itu, karena saya lihat variabelnya kan juga variabel kepemimpinan ya, salah satunya ya yang diukur gitu. Harusnya kesimpulannya Promopendus berani seperti itu sehingga menyarankan model barunya itu. Kalau begitu dengan yang 7 yang berhasil ini, model barunya seperti apa? Tadi model lamanya penguatan SDM dan modal sosial gagal. Kalau gitu model barunya seperti apa? Model barunya, izin menjawab Ibu Penguji, model barunya kita menawarkan tadi karena di desa itu ada namanya potensi desa yang hari ini belum tergarap dengan baik. Karena memang tadi faktor SDM tadi, pemimpin tadi belum memberikan satu dorongan yang kuat untuk pengelolaan potensi yang ada di sana. Iya, berarti penguatannya pada aspek SDM juga. SDM juga Bu. Iya, bukan kepemimpinan. Di SDM itu ada kepemimpinan. Nah, ini kan tidak jelas jadinya. Jadi Promopendus harus berani. Sebenarnya dengan model baru ini saya ingin mengatakan kepala desa harus seperti ini gitu ya, karena temuannya 93% tadi gagal gitu. Nah, kalau masih berputar-putar ini SDM-nya, tapi ini bukan berarti bukan model baru. Berarti model yang lama juga yang diuji. Ya, tidak terlihat aspek kebaharuannya gitu maksud saya. Ya Pak Harahap gitu. Izin menjawab Bu. Sebenarnya begini Bu. Kalau di awal sebenarnya ini penelitian ini kan menganalisis kan, terakhir kita mengganti judul karena di akhir-akhir ini judulnya harus adalah pergantian sedikit. Jadi saya lakukan pergantian dibuat jadi model. Saya nggak masalah dengan judulnya, tapi paling tidak esensinya harus kelihatan gitu ya. Dan di mana letak beda disertasi ini menjadi menarik ya dengan temuan-temuan itu gitu. Seharusnya Promopendus berani saja menyampaikan apa yang terjadi. Kalau saya melihat begini, ada 7 desa yang berhasil yang menjadi sampel penelitian ini, 7 BUMDes. 25 BUMDes. 25 BUMDes 7%. yang berhasil. 7% itu adalah BUMDes yang kepala desanya bagus. Mungkin bisa dijelaskan dari aspek itu sebenarnya. Dan yang 93% tidak berhasil tadi itu adalah karena kesalahan model kepemimpinan. Gitu ya? Siap, Sepakat ya?
Sepakat? Sepakat Ibu Oh, Penguji. sepakat. Tapi itu berarti nanti harus dipelajari kembali ya, Pak Agus Salim ya. Temuannya ini unik sebenarnya ya, kalau berani tegas. Kalau berani tegas. Tapi kalau tidak berani ya berputar-putar seperti itu tadi. Ini jadi sebenarnya model lama, modelnya tetap yang lama, tapi diuji ulang dengan tipe pemimpinnya. Tapi sayangnya yang diteliti bukan kepala desanya kan? Dia direktur bundesnya, Bu. Iya, sayangnya dia tidak termasuk pada sampel yang diteliti. Kalau dia termasuk sampel yang diteliti, kita bisa bicara pada level kebijakan gitu. Tapi karena ini hanya pada aspek pengurusnya yang antek-antek tadi ya. Saya menggunakan itu karena di disertasi Pak Agus Salim ini banyak bahasa yang menyeramkan. Tertangkap, apalagi tadi ya. Itu mungkin bahasanya harus dihindari ya untuk penelitian ilmiah. Nah, ini keterbatasannya salah satunya itu dari sisi sampelnya, sehingga waktu kita mengatakan kepala desanya gagal itu karena kita tidak melakukan konfirmasi, itu juga menjadi agak sedikit berat. Saya pikir itu dari saya, Pak Agus Salim. Ya, mungkin di ini jadi catatan. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih Ibu Dr. Isnaini. Saya paham Pak Agus, karena Bu Isnaini mau menguji, maka saya izinkan Pak Agus minum dulu itu. Izin tarik napas itu ya. Sidang promosi itu selalu disebut dalam bahasa yang berbeda itu adalah sidang mempertahankan disertasi, defend. Jadi yang paling paham tentang BUMDes hari ini di ruangan ini ya Pak Agus. Karena Pak Agus yang meneliti, Pak Agus yang mengkaji. Temuan Bapak itulah yang Bapak pertahankan mati-matian. Kalau tidak bisa Bapak pertahankan, baru nyerah dengan penguji. Kalau penguji itu ya memang dicari-carinya, serangnya di sini, serangnya di sini. Kalau Pak Agus bilang SDM, ya SDM. Kepemimpinan, ya ada kepemimpinan. Tapi bagi saya ada yang menarik sebenarnya, dan saya memberikan satu tantangan buat Pak Agus. Kita perlu membuat satu buku, ya, kita bisa kolaborasi nanti, kepemimpinan BUMDes. Itu serius, ya, kepemimpinan BUMDes pada segala aspek. Jadi nggak bisa diberi kewenangan untuk mengelola BUMDes, tapi kepemimpinannya tidak diperbaiki, tidak ditata sedemikian rupa. Riset ini amat sangat menentukan, 93% gagal, dan faktor besarnya kepemimpinan, dan kepemimpinan itu luas sekali. Luas sekali cakupannya, bukan sama dengan keketuaan ya. Kalau ketua itu belum tentu pemimpin, tapi kalau pemimpin dia menyangkut banyak aspek. Saya kira menarik promosi kita pada hari ini, tapi Saudara Promopendus masih harus mempertahankan disertasi ini di hadapan Pak Fauzi. Masih mute ya, masih mute. Oke. Ya, Assalamualaikum. Pimpinan sidang. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya jelas? Jelas sekali. Cuman kita akhirnya bertanya kembali, kata Pak Dekan sakit ya. Tapi gagah sekali dari layar ini terlihat. Ya, kurang sehat Pak WR. Baik, penguji Saudara Promopendus berikutnya adalah yang amat terpelajar Dr. Fauzi Arif Lubis M. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan tentu saja pimpinan sidang promosi doktor pada pagi hari ini. Yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan, Sekretaris Sidang, yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Tentu saja
promotor ya, promotor ayahanda kita yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Asmuni MAG beserta dengan co-promotor yang mulia dan amat terpelajar Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA hadir bersama kita tadi yang sudah menguji ya, Kakanda yang mulia dan amat terpelajar Dr. Rukiah SE MSI dan Kakanda yang mulia dan amat terpelajar Dr. Isnaini Harhab MAG. Dan izinkan saya pimpinan sidang untuk special thanks to Profesor Dr. Andri Sumitra ya, karena yang saya kenakan ini adalah toga guru besar ya, yang beliau pinjamkan. Izin Pak Dekan ya, mungkin bisalah nanti ke depan WD2 ini dipinjamilah satu toga untuk disimpan di rumah, mana tahu sakit lagi gitu. Tadi dibilang Prof. Andri enggak apa-apa pakai toga aja, pakai peci Pak WD. Saya kira enggak pas kalau pakai toga pakai peci, nanti saya dikira rohaniawan kan, makanya saya pinjam juga topi toganya nih, nanti kayak rohaniawan kayak mau melantik sumpah jabatan pula kan. Baik, dan yang sangat berbahagia pada hari ini tentu saja kandidat Dr. Agus Salim Harahap sebagai promovendus kita beserta dengan keluarga mungkin yang hadir di sana. Saya tidak nampak dari Zoom ini apakah di sana ramai atau tidak. Saya kira semuanya menjadi memiliki perasaan yang sama ya, perasaan bahagia pada pagi hari ini. Sudah minum promovendus? Karena luar biasa saya kira ya, dari dua penguji sebelumnya ini tajam-tajam sekali. Saya berpikir tadi ini promosi atau sidang tertutup ini. Tapi luar biasa. Luar biasa. Jadi gini promovendus, ya, apa yang dipertanyakan oleh penguji keduanya tadi, pertanyaan-pertanyaan yang begitu tajam itu bukti bahwa beliau berdua ini sangat bersemangat, sangat termotivasi, sangat ingin agar disertasi promovendus ini memberi manfaat yang konkret. Manfaat itu kan ada banyak, ada yang konkret, ada yang cuma sekedar manfaat yang sama kayak BUMDes nih, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi ingin agar disertasi promovendus ini konkret ya manfaatnya. Karena kegelisahan-kegelisahan yang juga dirasakan oleh kita semua dan tentu saja beliau berdua. Ya, ini banyak BUMDes yang seperti mati suri. Saya sangat tertarik dengan data yang promovendus sampaikan tadi di awal ketika pemaparan, bahwa begitu banyak ya, dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dana itu kan juga bukan uang pemerintah, itu kan uang rakyat ya, dari pajak yang dikucurkan untuk bagaimana pemerintah pusat memberikan program-program pemberdayaan bagi pengembangan ekonomi di desa. Tapi seperti yang promovendus sampaikan tadi, rasanya kok kita sedih, sia-sia gitu ya. Dana terserap habis, tapi hasilnya tidak ada. Kan begitu tadi dari yang promovendus sampaikan. Karena kalau tidak terserap habis, dari sudut pandang saya sebagai orang yang yang berkecimpung di bidang keuangan pada fakultas ini, saya merasa dana yang habis itu tentu saja laporannya selesai, tapi hasilnya tidak terasa dan tidak terlihat, kan begitu ya Dr. Rukiah ya. Kalau sudah selesai itu kan harusnya ada manfaatnya, terlihat ya, tapi nyatanya tidak. Dari presentase tadi juga yang diulik oleh Dr. Isnaini Harahap, 93% itu gagal gitu ya. Nah, ini kan suatu kegelisahan gitu. Kira-kira menurut promovendus, ini kita melihat kalau kita bicara tentang best practice juga nggak ada salahnya kita melihat apa sih yang menjadi kekurangan ya, apa sih yang menjadi permasalahan. Secara konkret ya, apa sih yang menjadi permasalahan dari BUMDes ini, promovendus? Dan bagaimana promovendus bisa menjustifikasi bahwa memang variabel-variabel inilah yang harus dikuatkan untuk mengatasi permasalahan? Silahkan promovendus.
Izin menjawab Bapak Penguji. Dari beberapa penelusuran kami dan data yang kami dapatkan bahwa problem yang paling serius itu berada di sumber daya manusia tadi, yang mana mereka kan pemegang ini. Jadi sebagus apapun aturan, uangnya banyak, ketika manusianya, pengelolanya tidak bertanggung jawab, ini yang membuat kerugian setiap tahunnya. Jadi sumber daya manusia ini bisa kita lihat dari bagaimana mereka direkrut ya. Awal pendirian BUMDes itu sebenarnya banyak tahapan ya, sesuai aturan. Tapi yang terjadi di lapangan tadi ada kekuasaan yang dipunyai oleh seorang kepala desa di sana yang bisa merangkul dan memukul lah, istilah begitu. Ketika lawan-lawan politik di sana itu dan tim-timnya itu yang akan menguasai segala sumber daya yang ada di desa itu. Ini yang banyak kasus yang kami dapatkan dari data. Selain itu juga memang banyak yang berdiri, masyarakat tidak tahu nih. Padahal harusnya ada 2 kali musyawarah besar itu di desa agar BUMDes ini dapat berdiri. Tapi ini banyak temuan BUMDes itu tiba-tiba ada, kemudian ditanyakan masyarakat, masyarakat tak tahu. Jadi kalau sumber daya manusia seperti ini sebenarnya mereka pintar sebenarnya, tapi pintar bagaimana secepat mungkin uang itu sampai kantong mereka, itu sebenarnya. Tapi yang diharapkan BUMDes bukan itu. Tujuannya sudah jelas dalam undang-undang itu, mengembangkan ekonomi desa. Lalu kemudian bukan hanya ekonomi desa sebenarnya yang harus dicapai orang ini, karena BUMDes ini juga lembaga sosial, bisa masuk ke dunia pendidikan, masuk ke dunia sosial. Jadi persoalan yang sangat problematik tadi itu yang mengakibatkan BUMDes ini gagal total sebenarnya. Solusi yang kami tawarkan sudah kami tuliskan di sini. Sumber daya itu memang sumber daya manusia itu memang satu pionir ya, menjadi satu kunci. Ketika mau menaikkan grade-nya BUMDes hari ini, tetap saya sampaikan ini tidak bisa dengan pendekatan melakukan pelatihan di satu gedung yang menghabiskan anggaran, lalu 3 hari mereka kembali, itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi pendampingan yang melekat ini yang harusnya dilakukan oleh pemangku kepentingan, akademisi, dan yang tidak kalah penting, BUMDes yang sudah maju itu harus dilibatkan, karena mereka punya satu pengalaman yang sangat baik untuk diterapkan ataupun memberikan semangat kepada BUMDes-BUMDes di bawahnya. Mungkin itu Bapak Penguji. Baik, oke. Latar belakang permasalahan dari sudut pandang Promopendus, dan tentu saja juga melihat kondisi di lapangan dan juga berdiskusi dengan PMD ya, saya kira ya, Promopendus ya. Jadi saya kira cukup komprehensif. Tapi begini, setiap daerah itu memiliki karakteristik masing-masing. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan tidak bisa kita pukul rata bahwa kesalahan itu ada pada pimpinan saja. Karena memang sejatinya pemilihan kepala desa itu kan yang kita ketahui juga bukan hanya berdasarkan kepada, ya ini kan kita bicara tentang elektoral. Kan dipilih langsung oleh rakyat. Dan kita tidak bisa kemudian beri standar bahwa seorang kepala desa itu harus S2, harus S3, harus paham, harus pernah belajar manajemen organisasi, harus pernah belajar manajemen keuangan. Tidak. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat berdasarkan dengan elektoral. Mungkin dia di situ adalah ustadz, banyak apanya. Saya kira kalau seperti Prof. Akmal ini mencalonkan menjadi kepala desa, saya kira tidak bisa disaingi gitu ya.
lengkap dari semua aspek beliau. Dari semua aspek beliau ini lengkap. Misal, ya paling kalaupun beliau mencalon lawan kotak kosong, tak ada yang berani menyaing, kan begitu. Tapi tidak kemudian pada desa-desa yang lain, gitu loh. Tidak dilihat rekam jejak pendidikannya. Yang penting dia itu terkenal, dia itu orang yang disegani misalnya, atau mungkin dia sudah banyak berkontribusi untuk desa tersebut, tidak melihat latar belakangnya, pendidikan dan lain-lain ataupun agamanya. Bisa jadi. Nah, itu kan hal yang berbeda. Juga perangkat-perangkat desa, misalnya. Ya mungkin yang PNS hanya sekedar ini ya sekretaris desa ya. Yang lainnya biasanya itu kan bukan PNS ya, saya kira ya. Iya, Bapak. Nah, yang diangkat PNS kan hanya sekdes. Lalu apalah peran strategi seorang sekdes dalam membuat kebijakan jika masih ada kepala desanya? Kan hanya sekedar melengkapi dan membantu kerja-kerja kepala desa, kan gitu. Nah, itu saya kira tidak bisa, kemudian tidak adil rasanya jika kita katakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya menawarkan bahwa yang diperbaiki itu bukan hanya pada SDM-nya saja, ya. Yang diperbaiki bukan hanya pada SDM-nya saja, karena disertasi yang Promovendus sajikan di hadapan kami adalah bicara tentang model. Sebenarnya yang disoroti itu sebenarnya harus lebih kepada modelnya, sistemnya, metodenya, seperti itu. Saya kira ya dari sudut pandang saya yang mungkin dengan keterbatasan ilmu saya. Kalau seseorang kepala desa contoh, dia dipilih oleh masyarakat, kemudian dia masuk kepada suatu sistem yang memang sudah sistem itu baku, katakanlah ini terkait dengan manajemen BUMDes, siapapun kepala desanya, begitu dia menjadi kepala desa lalu dia mengurus BUMDesnya, maka dia ikut sistem itu. Mau tak mau dia belajar tentang sistem itu, mau tak mau dia belajar tentang model itu, mau tak mau, karena apa? Itu beban dari tanggung jawab dan amanah yang dia pikul. Sistemnya, modelnya. Jadi saya ingin kita dudukkan proporsinya, bahwa kita bicara tentang model. Kita nggak peduli orangnya siapa, begitu masuk maka dia ikuti sistem dan model itu. Nah, itu saya kira lebih pas. Sehingga yang kita kritisi adalah bagaimana sistem ini. Tadi Bu Isna ini sudah sangat apik tadi menanyakan kepada Promovendus, kalau bicara tentang pengembangan model, berarti ada model lama yang harus ditinggalkan atau menjadi acuan dasar yang mungkin tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini, sehingga itu harus dikembangkan supaya lebih maju lagi nih BUMDesnya. Nah, tadi sebenarnya Bu Isna ini tuh tadi sudah menggiring Promovendus, untuk Promovendus mengatakan, iya Bu, model ini sudah tidak relevan lagi, harus dikembangkan menjadi model seperti ini, begitu. Saya berharapnya tadi seperti itu Promovendus ya. Disertasi ini sudah sangat baik, membuka cakrawala kita bahwa memang BUMDes ini layak untuk diperhatikan, ya, untuk dikembangkan, karena memang tidak mungkin pemerintah memberi porsi yang begitu besar perhatiannya kepada hal ini jika ini tidak memberi manfaat yang besar bagi pengembangan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi negara. Berbicara tentang model, saya kira, walaupun saya memang belum melihat, karena memang disertasi Promovendus ini juga harus terus berlanjut ini ya. Ini tidak boleh berhenti sampai di sini Promovendus ya. Bukan kemudian artinya ini berhenti, tidak. Saya yakin itu. Untuk model yang bisa Promovendus tawarkan kepada masyarakat, pemerintah, ya, kepada kami di ruangan ini sebagai juga mungkin pemerhati ekonomi, apa kira-kira model yang bisa Promovendus tawarkan? Siap menjawab Bapak Pangozi. Yang pertama sekali tetap ya fokusnya di sumber daya manusia itu, manajemen sumber daya manusia, yang mana diawali dengan lahirnya seorang pemimpin yang baik ya, yang punya keteladanan. Jadi itu satu pangkal yang pertama, karena
pemimpin yang punya keteladanan lah yang bisa mempengaruhi anggota-anggotanya ke jalan yang dituju. Kemudian bagaimana SDM itu dapat menyamakan visi dengan BUMDes, karena komitmen seorang sumber daya manusia ketika terjun ke BUMDes itu tidak ada tawaran gaji. Jadi ketika mereka masuk ke BUMDes, memang hatinya di sana. Ini persoalan BUMDes adalah persoalan saya. Jadi komitmen itu yang berikutnya. Yang ketiga adalah ada satu yang paling menarik dari sumber daya yang ada di desa hari ini, punya integritas yang tinggi sebenarnya, semangat juang yang tinggi. Walaupun memang kompetensi mereka lemah, tapi semangat juangnya tinggi. Ini harus menjadi satu kekuatan mereka yang harus ditangkap. Lalu kemudian bagaimana BUMDes ini juga harus menerima perubahan-perubahan. Ya. Jadi kerja tim mereka menerima perubahan ataupun budaya mereka itu dapat teraplikasi di sana. Jadi menurut saya ini yang menjadi model yang harusnya ya dilakukan BUMDes-BUMDes yang belum maju dalam mengelola sumber daya manusia ini, karena BUMDes ini tidak seperti usaha yang ada di kota ataupun yang sudah besar dan sistematis. Mereka memang kita bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Makanya kekuatan mereka itu sebenarnya di integritas mereka, yang mana semangatnya tinggi, kejujurannya tinggi, dan hatinya itu sudah memang diletakkannya di dalam BUMDes. Ini yang menjadi modelnya. Mungkin itu Bapak Panguzi. Oke, artinya masih ya kalau saya tidak tahu ya apakah sepakat dengan penguji lainnya ya, masih belum terlihat sebenarnya modelnya, itu hanya penguatan pada variabel-variabel yang menjadi penelitian Promovendus. Kita harus berbeda melihat variabel-variabel yang menjadi faktor penentu ya bagi pengembangan. Itu bukan kemudian variabel-variabel itu yang menjadi modelnya. Menurut pemahaman saya, variabel-variabel ini yang harus bagaimana diekstraksi kemudian menemukan model baru. Oke, variabel-variabel ini menjadi kelemahan yang harus dikuatkan. Ya, dia dikuatkan. Tapi bukan kemudian variabel-variabel ini saja yang dikuatkan lalu itu akan menjadi baik hasilnya. Dia diekstraksi karena dia menjadi model, dia menjadi metode. Kemudian tapi tadi saya tidak menyalahkan itu harus, apalagi kemudian dikaitkan dengan maqasid syariah. Ya, bagaimana memperbaiki akhlak ini ya sehingga menjadi orang-orang yang memimpin BUMDes ini dengan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana tentu saja itu akan membawa maslahat ya. Dan yakin kita jika itu sudah terinfiltrasi dalam diri setiap pemimpin, insya Allah itu akan membawa kebaikan. Namun kita bicara model lagi-lagi. Dari beberapa bacaan yang pernah saya baca terkait dengan model-model pengembangan korporasi ya atau badan usaha, kita kalau bicara tentang badan usaha, apakah itu milik desa, milik daerah ataupun milik negara, kita nggak boleh bicaranya kemudian ya sekedar saja, nggak bisa. Kalau kita memang mau memajukan dan mengembangkan, kita harus profesional betul. Kita menggunakan metode-metode yang profesional benar. Nggak bisa hanya sekedarnya, karena tadi yang seperti saya katakan, sungguh sangat disayangkan jika dibuang sia-sia uang negara ini yang berasal dari rakyat dan nggak tahu kita, nggak peduli kita rakyat itu siapa. Jangan-jangan tukang-tukang becak yang bayar pajak, ya kan, tukang sate di pinggir jalan yang dipungut retribusi, dengan keikhlasannya membayar pajak dan retribusi kepada negara, lalu uang itu dikelola, diberikan kepada
pemerintah desa untuk dikelola, tapi itu sia-sia karena apa? Karena tidak menemukan model yang tepat. Ada beberapa yang harusnya bisa kita tawarkan ya dari disertasi yang sangat baik ini ya. Saya mungkin bisa tawarkan tentang, mungkin Prof. Pendus pernah dengar tetrapreneur. Pernah Ya. Di sana ada chain chainpreneur, ada marketpreneur ya, lalu ada qualitypreneur, ada brandpreneur. Saya yakin mungkin kita semua sudah baca itu semua. Itu kan salah satu model-model pengembang. Bagaimana kemudian kita memberikan memberikan perhatian pada rantai wirausaha yang kira-kira nanti jika BUMDes ini beroperasi ya, melakukan operasionalnya ya, memperhatikan terkait dengan itu. Kemudian bagaimana pasar yang dibidik. Kan enggak mungkin kita berusaha tapi kita enggak tahu nanti bagaimana hasil produksi ini akan dijual ya. Bagaimana kemudian kita mengajari mereka tentang menjaga standar dan kualitas. Bagaimana kemudian kita mengajari mereka mempromosikan lalu menjaga brand dan merek yang sudah kita miliki gitu ya, atau BUMDes tertentu miliki. Nah, ini kan salah satu model-model yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, sebelum model ini kemudian juga dilakukan, tentu saja tadi disinggung oleh Promovendus, ada juga peran-peran dari eksternal seperti pemerintah. Nah, bisa juga Promovendus tawarkan ada model terkait dengan kemitraan dan ekonomi kreatif misalnya. Kemitraan dengan berbagai sektor, bagaimana juga pemerintah dan juga sektor-sektor swasta juga ikut mendampingi BUMDes ini. Nah, ini kan model. Barulah itu kita bicara model. Kemitraan dan ekonomi kreatif, mengajari bagaimana kita harus bersaing, bagaimana BUMDes itu menguasai teknologi dan digitalisasi. Ada enggak di dalam penelitian Promovendus meneliti tentang BUMDes Buluh Duri Mandiri di Sergei? Ada, dia salah satu Buluh Duri Mandiri di Sergei itu salah satu BUMDes yang maju karena mereka menerapkan digitalisasi, gitu loh. Nah, izin Pak Penguji, waktu sudah habis. Oke, baik, sebentar saya singkat. Nah, terkait dengan pengelolaan kelembagaan dan institusi. Nah, ini saya kira ya Promovendus tidak bisa kemudian kita salahkan juga pelatihan-pelatihan gedung itu tidak bermanfaat, itu tidak bisa. Ya, tergantung bagaimana mengemasnya dan melakukan pendampingan. Pelatihan, workshop ya, juga pendampingan serta evaluasi dan monitoring itu perlu. Pelatihan di gedung itu bukan hal yang buruk ya, bukan hal yang buruk. Tapi bagaimana itu dikemas dan dilakukan secara sistematik sampai kepada evaluasi dan monitoring. Saya kira ini sekedar masukan untuk Promovendus bagi pengembangan disertasi dan penelitian ini ke depan agar model-model itu lebih konkret ya terlihat. Lalu bagaimana juga nanti Promovendus mengemas itu terkait dengan makosid syariah. Ya, ini makosid syariah ini kan jangan sampai hanya jadi wacana di langit saja, tapi ini harus dibumikan. Enak kita membahasnya, tapi membumikannya yang susah, Promovendus. Ya, membumikannya yang susah. Yang penting adalah membumikan makosid syariah ini ke dalam penelitian ini, ke dalam jiwa dan sanubari para pemimpin-pemimpin dan pengelola BUMDes ini. Saya kira itu yang juga sangat penting untuk Promovendus lakukan. Mohon maaf pimpinan sidang jika saya melewati waktu yang sudah ditetapkan, karena semangat sekali ini. Saya kira Promovendus itu yang bisa saya sampaikan, dan saya juga ucapkan boleh ya selamat kepada kedua, selain kepada Promovendus, kepada promotor dan kopromotor juga, Profesor Dr. Asmuni dan juga Dr. Zuhrinal M. Nawawi. Ya, Promovendus harus ingat bahwa keberhasilan Promovendus sampai pada tahap ini juga atas andil beliau berdua. Jangan pernah dilupakan itu, Promovendus. Karena ya Pak Dekan sering juga Pak Dekan ya, sudah selesai administrasi tanda tangan, tiba-tiba ketemu kita kayak apa Pak Dekan? Belok deh. Itu belok deh.
karena udah selesai semua urusan gitu ya. Nah, tapi itu di apa ya? Itu di tempat lain, tidak di PB Sumatera Utara. Harus diingat terus Promopendus ya, Siap, Bapak. jasa-jasa dari para pembimbing, dosen-dosen kita. Insya Allah ilmu dari Promopendus akan berkah terus itu nanti. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Dr. Fauzi Arif Lubis MA. Saudara Promopendus, berikutnya kita akan mendengarkan Pak Zurnal, ada catatan mau disampaikan sebagai co-promotor? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati para dewan penguji dan pimpinan sidang. Ya, catatan yang saya dengar dari pertanyaan para penguji tadi tentang model khususnya. Padahal Pak Agus sudah menulis model itu ya, atau hasil model itu di halaman 227. Tapi saya nggak mendengar Pak Agus menjelaskan model itu. Kenapa tadi nggak dijelaskan? Iya, saya fokusnya ke sumber daya manusianya tadi, yang terhormat promotor. Kemudian saya mau konfirmasi, apakah di kepemimpinan di BUMDes itu memang semua BUMDes itu di bawah kepemimpinan kepala desa atau memang pemimpinnya berbeda? Iya, Pak, karena memang strukturnya begitu. Dia kepala desa itu sebagai selain dia sebagai situ pemodal ya, sebagai pemerintah, dia juga sebagai pengawas. Pengawas. Jadi nah, yang 25 BUMDes ya, 7% itu yang bisa dibilang berhasil itu pemimpin atau apa namanya istilahnya, ketua, direktur atau apa, BUMDes direktur. Mereka itu kepemimpinannya karena mereka profesional atau apa ya, apakah yang lain itu kan kebanyakan tadi sampaikan politik, jadi berdasarkan kedekatan ditunjuk sebagai pemimpin BUMDes karena ada andilnya, mungkin tim sukses dan sebagainya. Nah, yang berhasil ini kira-kira apa penyebabnya dalam hal kepemimpinan? Izin menjawab Pak Pembimbing. Karena memang di awal kepala desa itu memang lahir dari, bahkan ada kepala desa itu yang diusulkan masyarakat. Jadi ini menjadi satu kekuatan mereka. Kemudian proses-proses yang dilakukan mereka itu di sana dengan melakukan musdes itu 2 kali, baru lahirlah BUMDes. Ini dia terjadi penjaringan sumber daya manusia. Jadi bukan ujuk-ujuk dia tiba-tiba pengurus BUMDes itu sudah ada. Jadi proses demi proses itu dilalui dengan keterbukaan tadi, Bapak Pembimbing. Jadi disinilah lahirnya dari sinkronisasi pemimpin yang lahir dari proses yang baik, lalu kemudian pemimpin BUMDes juga demikian. Akhirnya kedua pemimpin ini bersinergitas demi tadi ketujuan yang agung tadi, mensejahterakan masyarakat desa. Itu Bapak Pembimbing. Baik, rasa cukup. Saya kalau apa namanya data menunjukkan 30% itu nggak berhasil. 93%. Karena memang di dunia nyata pun namanya UMKM itu ya sekian juga jumlahnya yang tidak berhasil. Jadi BUMDes yang baru ini memang harus ada tadi best practice, ini perlu disiarkan bahwa kalau mau BUMDes berhasil harus di awal direncanakan dan pemimpinnya juga memang yang profesional, mampu atau punya pengalaman ya, walk the talk, bahwa mereka pernah memimpin sebuah bisnis. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA sekaligus sebagai kopromotor. Saudara Promopendus, kita akan skor sidang promosi doktor ini nanti. Kita akan skor sidang promosi doktor ini untuk membacakan hasil sidang. Forum diskor lebih kurang 3 menit.
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Sumatera Utara, tim promotor dan tim penguji sidang promosi doktor melakukan musyawarah untuk penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon untuk menunggu sejenak. Dapatin tuh, Pak. Dapatin. Musyawarah penentuan hasil sidang oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Sumatera Utara, tim promotor tim penguji sidang promosi doktor selesai. Acara berikutnya diserahkan kepada pimpinan sidang. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, skor forum kita cabut kembali. Saudara Promopendus, kita akan mendengarkan pembacaan berita acara sidang promosi doktor. Kepada saudara Promopendus diminta untuk tampil ke depan. Silakan. Oke. Kepada sekretaris sidang kami persilakan untuk membacakan berita acara sidang promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang promosi doktor. Panitia sidang promosi doktor, program studi doktor ekonomi syariah yang diangkat oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024. Setelah memperhatikan isi disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa, nama Agus Salim Harahap, NIM 405183031, program studi Doktor Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa saudara tersebut lulus dalam sidang promosi doktor dengan nilai disertasi 89,7 dan IPK 3,56, yudisium memuaskan. Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar doktor dan yang bersangkutan adalah doktor ke-113. Medan, Selasa 25 Juni 2024, Panitia Ujian Terbuka, Ketua Profesor Dr. Azhar yang Matarigan MAG, Sekretaris Profesor Dr. M. Syukri Albani Nasution MA, Anggota Penguji Profesor Dr. Asmuni MAG, Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA, Dr. Rukiah SE MSI, Dr. Fauzi Arif Lubis MA, Dr. Isnaini Harap MAG, seluruhnya ditandatangani. Baik, kami akan menyerahkan surat keterangan tanda lulus, silakan ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan nasihat dari promotor Profesor Dr. Asmuni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua Sidang Promosi pada hari ini, yang sekretaris, tentunya saya hormati Bapak Dr. Renal M. Nawawi MA dan Dr. Rukiah SE MSI, selanjutnya Dr. Fauzi Arif MA dan Dr. Isnaini Arhab MAG. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya ucapkan selamat kepada Prof. Agus Salim Arhab. Alhamdulillah setelah sekian lama melakukan penelitian, pada hari ini diberi kesempatan untuk ujian promosi. Semoga hasilnya memuaskan. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf terlebih dahulu karena tidak bisa langsung, sebab ada urusan yang sangat besar dan penting serta tidak bisa diwakilkan. Baik, Saudara Promovendus, Saudara Salim telah melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwasanya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan etos kerja semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan BUMDes di Sumatera Utara. Sementara Saudara Promovendus menggunakan teori maqasid syariah Ibnu Ashur yang 5. Pertama adalah ar-rawaj, yaitu pengelolaan harta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan harus dilakukan secara profesional sehingga mendatangkan keuntungan finansial yang banyak. Diharapkan dengan hal itu etos kerja bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, al-wudu, pengelolaan harta harus transparan, tidak boleh ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi sehingga melakukan suatu hal yang tidak baik. Yang ketiga, al-khibzu, pengelolaan harta harus dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan harga, tidak boleh ada monopoli dan praktek-praktek ilegal lainnya. Yang keempat, as-sabat, pengelolaan harta itu harus dilakukan secara legal, formal, baik tentang zatnya maupun tentang tata caranya. Yang kelima adalah al-adal, yaitu berlaku adil, tidak boleh ada yang diskriminatif, tapi harus melakukan suatu hal yang adil kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah hasil penelitian ini relevan dengan maqasid syariah Ibnu Ashur yang 5 atau ada beberapa hal yang tidak relevan dengan teori maqasid syariah yang lain? Mohon dijelaskan dengan jelas dan argumentatif. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh promotor dan tadi sebelumnya Promovendus telah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan disertasi ini. Saudara Promovendus, sekarang kepada saudara diberikan waktu, saya kira tidak lagi Promovendus ya, izinkan saya menyebut nama Anda secara lengkap, Dr. Agus Salim Arhab SEMM, diberikan waktu 7 menit maksimal untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau kesan dan pesannya. Dipersilakan. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam sidang promosi ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Amal Tarigan MAG, dan
Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji M. Sukri Albani Nasution MA, dan yang mulia dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MAG, yang mulia dan amat yang terpelajar Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA, yang mulia dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Ruqyah SE MSI, yang mulia dan amat terpelajar Ibu Dr. Isnaini Harahap MAG, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA. Terima kasih sudah memberikan waktu kami untuk studi di sini dan menyelesaikan studi ini walaupun panjang, hampir injury time, tapi saya bersyukur akhirnya bisa selesai pada hari ini. Yang pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua promotor saya yang telah banyak saya ganggu sebenarnya, mungkin waktu-waktunya yang saya terus kejar agar penulisan disertasi ini selesai. Saya ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan nanti untuk selalu bersilaturahim. Yang terkhusus sebenarnya ada cerita, memang saya ini di 2 tahun yang lewat ibu saya meninggal dunia. Jangan selalu menanyakan studi saya, sampai akhirnya beliau tidak bisa ikut serta di sini. Padahal beliau selalu mengatakan ketika kami bertelepon ataupun berjumpa dengan bahasa kampung kami, andingan mata mak. Dan pada akhirnya memang orang tua kami sebelum saya tamat dipanggil yang kuasa. Mudah-mudahan beliau lapang di alam kubur sana. Ucapan terima kasih kepada ayahanda yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah buat kita semua. Dan kedua mertua saya sudah hadir di sini mendukung saya dari awal sampai dengan selesai studi ini. Dan istri saya yang tercinta telah mendukung saya walaupun sebenarnya di tengah-tengah perjalanan ini saya akan menyerah karena kondisi, tapi beliau terus menyemangati saya sampai akhirnya sampai detik ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang telah hadir. Ada adik saya Dr. Raja yang jauh-jauh dari Binjai, dan ada juga Wakil Rektor 1 Universitas dari Sumatera, Ibu Dewi. Terima kasih kesempatan waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Izinkan di bagian akhir ini saya membacakan biodata dokter baru kita, Dr. Agus Salim Harahap SEMM. Tempat tanggal lahir Bunga Bondar 17 Agustus 1986. Berbahagialah Dr. Agus, ulang tahun Anda dirayakan se-Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. NIDN 0117088801. Pekerjaan dosen tetap di Universitas Deli Sumatera. Alamat rumah Jalan Kongsi Marendel 1 Patumba. Saya di Amsterdamnya Pak Agus.
Amplas terus masuk dalam Tetangga, Tumbak. Prof. Dipisahkan oleh sungai saja. Tapi sekarang udah ada penghubung jembatan ya. Iya, Prof. Alhamdulillah, nama orang tua Bapak Amir Hamzah Harahap, selamat Pak, barokah. Anak Bapak hebat jadi doktor. Dan saya yakin Ibunda almarhumah Mas Liana Siregar, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afu anha, hari ini tersenyum. Dan dia tidak akan lagi bertanya, Dr. Agus, dalam bahasa daerah itu. Dia tidak bertanya lagi, dia sudah tersenyum karena amanahnya bisa Dr. Agus tunaikan pada hari ini. Dan jangan lupa kirimkan Fatihah kepada beliau, insya Allah. Allah menyayanginya sebagaimana beliau menyayangi Dr. Agus dari waktu kecil dulu. Selamat juga kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak mertua Pak Muhammad Rashid dan Ibu Mariana yang juga hadir memberikan doa restu pada kesempatan ini. Dan nama istri Gusnita SE. Ini saya melihat Dr. Agus dari awal sampai akhir, wajar kalau Ibu Gusnita ini menopang Dr. Agus luar biasa. Memang orangnya kalem, tenang aja gitu ya. Walaupun saya nggak tahu, mungkin berdebar-debar juga dia, kayak mana suamiku ini ditanya-tanya gitu ya. Tapi namanya ujian ya memang seperti itulah. Ya, ujian itu ya kita ditanya, kita jawab gitu. Ya. Kemudian ini Fatia ini Anak kami, Prof. hadir. Hadir, Prof. Lagi tidur ya. Oh, tidur ya. Berapa nih udah usianya? 2 tahun, Prof. 2 tahun ya. Fatia Ilmi As-Sufiyah. Harusnya Dr. Agus ini dari Usuluddin ya? Enggak ya? Ekonomi ya? Ekonomi saya, Karena Prof. anaknya Sufi ya. Jadi pengen jadi Sufi. As-Sufiyah Harahap ya. Jenjang pendidikan SD Negeri Bunga Bondar 1992, SMP juga di kampung ya, 2001 SMK di Sipirok. Sipirok, Prof. Ya, Sipirok. 2009 S1 di Medan Area, S2 di Dharma Agung, S3 di UIN Sumatera Utara. Jabatan banyak sekali. 2008-2012 ini yang bagi saya penting dan saya merasa salut dengan Dr. Agus. Marbot masjid dan Dr. Agus menuliskannya di profil ini. Dr. Agus bangga pernah menjadi marbot Masjid Taqwa Kampus 2 Universitas Medan Area. Ini yang di Sisrayu. Iya, ya, Prof. Kita sering jumpa nggak? Saya pengagum Prof sebenarnya, Prof. Masya Allah, astagfirullah. Saya sangat surprise ya. Itu bagian dari perjalanan Dr. Agus 2008-2012, masa yang panjang sekali, dan alhamdulillah itu menjadi modal besar dalam mengasah etik, akhlak, dan spiritualitas. 2012-2020 pernah bekerja di Universitas Medan Area, 2018 di Trikom, kemudian 2019 di dosen Universitas Deli Sumatera, 2020-2022 Kaprodi Manajemen Universitas Deli Sumatera. Sekarang apa posisinya? Dosen biasa, Prof. Dosen biasa. Rugi Deli Sumatera kalau dia dapat doktor baru tidak diberi jabatan gitu ya. Karena kaitannya dengan akreditasi. Beberapa karya ilmiah juga sudah dihadirkan. Dan UIN Sumatera Utara sangat bersyukur, berbahagia dengan menghadirkan dokter barunya. Dan kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Warek 1 ya. Warek 1? Hah? Warek 2. Siapa? Sekarang? Warek 1-nya? Oh, salah sebut. Warek 2. Ini kalau jadi wajar karena sudah jadi dosen biasa. Nah, kalau dosen biasa itu nggak kenal-kenal lagi dia secara mendalam ya. Hadir Warek 2 dan kami berterima kasih. Dan pada hari ini dengan Ibu siapa izin? Ibu Mustika Dewi, pada hari ini kami UIN Sumatera Utara menobatkan satu doktor baru dalam bidang ekonomi syariah.
dan kami mengembalikan ke Universitas Deli Sumatera, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik ya, hubungan kerjasama UIN Sumatera Utara dengan Universitas Deli Sumatera supaya kita bisa berkolaborasi. Dan hari ini Dr. Agus sudah selesai S2 dan kembali ke kampus untuk bekerja. Insya Allah keberadaan Dr. Agus di Deli Sumatera, Universitas Deli Sumatera akan memberikan kontribusi yang besar, terutama pada penguatan program studi, ya. Karena pada masa akan datang ini kita kan punya pilihan. Pilihan sederhananya mau jadi terakreditasi atau tidak gitu. Tapi untuk prodi tidak mungkin perguruan tinggi akan berhenti di akreditasi, terakreditasi. Prodi akan naik dia untuk berproses harus menjadi unggul. Persaingan-persaingan ke depan semakin ketat. Oleh karenanya keberadaan Dr. Agus Salim Harahap ini akan memberi suasana baru, harapan baru untuk tempat di mana Dr. Agus bekerja, Universitas Deli Sumatera. Dan pesan kami, jangan pernah berhenti untuk meneliti, karena dosen itu kerjanya 3 saja itu. Meneliti, mengajar, mengabdi, itu aja kerjanya. Dan doktor itu adalah sebuah gelar akademik yang kuat tidaknya gelar itu akan sangat ditentukan oleh karya-karya kita. Kalau gelar kita doktor, karya akademik kita nggak ada, bukunya nggak ada, artikelnya nggak ada, apapun nggak ada, nggak pernah terbit, resonansi dari doktor kita itu akan melemah. Dia tidak akan kuat. Tapi kalau riset kita banyak, orang akan cek di Google Scholar, banyak riset kita, dan Dr. Agus sudah memulai itu dengan sangat bagus. Dalam biodata ini semua dicantumkan. Insya Allah semuanya akan membawa keberkahan. Saya kira itu pesan-pesan yang saya sampaikan, dan terakhir sekali tetap berbakti kepada orang tua, kepada mertua, dan terutama kepada istri. Kami ini semua yang di sini ini ketika jadi dokter bertambah-tambah cinta kami kepada istri dan suami kami. Ya, itu memang rumusnya begitu. Kalau ada dokter tidak bertambah sayang dia dengan istrinya, tidak bertambah sayang dengan anak-anaknya, itu adalah dokter yang tak pernah menyadari tangan-tangan yang menopangnya selama ini untuk kesuksesannya. Saya kira itu pesan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang promosi doktor atas nama Agus Salim Harahap kita tutup secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat dan foto bersama kepada Bapak Dr. Agus Salim Harahap dan istri dipersilahkan mengambil tempat. Kepada ketua sidang, tim promotor, tim penguji sidang dipersilahkan mengambil tempat. Selamat